Nah, di sini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran keempat. Jadi buka belum bukunya halaman 112. Udah dibuka? Udah? Nah, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, Garuda Pancasila. Hafal tidak? Hafal, Bu. Hafal? 112 kan, Bu? Iya. 112. Nyanyi ya. Enggak, Bu. Ya. Pancasila, pendukungmu, patriot proklamasi, berkorban untukmu, Dasar negara. Makasih semuanya. Nah, sebelum memasukin pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Siapa yang mau memimpin doanya? Pawas. Pawas? Iya, coba pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian. Ada yang masih ingat gak pembelajaran kemarin? Kalian tuh belajar apa aja sih kemarin? Tentang perubahan wujud. Yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengenal suku-suku bangsa Indonesia dengan penuh kepedulian. Yang keenam, dengan melakukan peserta didik dapat meniru gerakan semangat kepahlawananku dengan benar. Nah, coba perhatikan halaman 112. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan negara kesatuan Indonesia. Banyak peristiwa dalam proses terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan, kata kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu PPKI yang dibentuk Jepang sejak tanggal 7 Agustus 1945, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI menggantikan tugas BPUPKI yang sudah berakhir. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Nah, jadi kapan PPKI itu dibentuk? Tanggal berapa PPKI dibentuk? 1945. Tanggal April. Ada 7. Iya, betul. Tanggal 7 Agustus 1945, PPKI dibentuk oleh Jepang. Nah, di sini, apa itu PPKI dan apa itu BPUPKI? Siapa yang tahu apa itu PPKI? Nah, sekarang ada teks nih, proses pembentukan NKRI. Ibu boleh minta tolong? Iya, Bu. Siapa yang mau membacakannya? Itu halaman berapa? Halaman 113. Semuanya, Bu. Proses pembentukan NKRI. Nomor poin 1 sama poin 2. Ya udah aku. Ya. 1. Pembentukan kelengkapan pemerintahan. Iya, makasih Fatih. Tepuk tangan buat Fatih. Nah, coba kita ke halaman yang selanjutnya. Di situ ada ayo berlatih. Cari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ini masih berhubungan sama teks yang tadi kalian baca nih. Kita bahas bareng-bareng ya. Boleh dicatat di buku tulisnya. Nah, di sini, apa tugas PPKI? Upaya-upaya persiapan kemerdekaan dan pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, pinter. Makasih semuanya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Halaman 116. Peristiwa sebelum, saat, dan sesudah proklamasi juga melahirkan tokoh-tokoh yang sangat berjasa bagi bangsa dan negara.
Nah, di sini siapa yang mau membacakan tentang Aku, tokoh Bu. Ahmad Subarjo? Siapa namanya? Awas. Fawas lagi. Ya, coba Fawas baca. Ahmad Subarjo lahir di Karawang. Iya, makasih Fawas. Tepuk tangan lagi buat Fawas. Nah, sekarang kita lihat, nah di samping teks itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kenapa? Teks. Jelaskan peran dan perjuangan penting yang dilakukan oleh Ahmad Subarjo. Apa aja yang dilakukan oleh Ahmad Subarjo pada teks tersebut? Dapat kamu pelajari dari kisah peran dan perjuangan Ahmad Subarjo. Apa yang kamu pelajari dari tokoh Ahmad Subarjo? Orangnya gimana? Nah, di sini kita buka lagi halaman selanjutnya. Halaman 118. Berbagai peristiwa dalam usaha pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat telah menunjukkan arti pentingnya persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dibangun di atas keragaman dan perbedaan ras, suku, golongan, agama, dan budaya yang hidup beriringan menjadikan Indonesia bangsa yang besar. Perbedaan merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang perlu dijaga. Satu, di antara perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah suku bangsa dan budaya. Sebagai bangsa yang terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, kita harus bangga karena suku-suku yang ada mempunyai budaya yang beragam. Keberagaman tersebut terlihat jelas dalam unsur-unsur budaya. Nah, di sini juga ada teks lagi nih, unsur-unsur budaya. Ada berapa unsur ya? Ada 7 unsur. Ada yang mau baca lagi? Siapa namanya? Marisa lagi. Coba Marisa baca nomor 1 sampai nomor 2. Aku ketiga ya. Iya. Nomor 3. Iya. Atau kepercayaan. Di Indonesia diakui adanya 6 agama resmi, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Ya, Nomor 3. Marisa. Ya, Bu. Siapa yang nomor 3? Siapa? Siapa namanya? Fawas. Fawas lagi. Iya. Ya, coba Fawas bacain nomor 3 sama nomor 4. Teknologi dan peralatan. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu. Iya, makasih Fawas. Yang lain, siapa lagi selain Marisa dan Fawas yang membaca nomor 5? Fatih, Bu. Fatih? Iya, ayo Fatih. Pengetahuan. Fatih. Ada Fatih? Tadi kan Fatih udah baca, tapi kok diem? Ada, Bu. Ada? Ada. Iya, nomor 5 ya, Fatin. Pengetahuan. Pengetahuan berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Pengetahuan itu antara lain tentang alam sekitar, flora, fauna, bahan-bahan mentah, benda-benda di lingkungan alam, tubuh manusia, sifat dan kelakuan manusia, serta pengetahuannya tentang uang dan waktu. Misalnya pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman dan ramuan obat tradisional. Pengetahuan menentukan arah orang Dayak sehingga tidak tersesat di hutan belantara, dan pengetahuan menentukan arah para pelaut tradisional ketika mengarungi samudra dengan kapal Finisia, sehingga bangsa kita dikenal sebagai bangsa bahari. Iya, makasih Fatih. Ayo, selain Fatih, Fawas, Marisa, siapa lagi nih nomor 6 sama nomor 7? Nova. Mana Noval? Ada Noval? Aku, Bu. Ada. Iya, sok Noval baca nomor 6. Nomor 10, Pak. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ada sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat. Contohnya? Sistem marga pada suku Batak dan sistem trah pada suku Jawa. Kedua contoh ini merupakan sistem kekerabatan suku-suku tersebut. Iya, makasih Noval. Yang 7 yang terakhir, siapa yang mau baca? Selain Noval, Fatih, Fawas, Marisa, ada lagi? Karina ada? Azil? Azil. Ada Azil? Ada.
Mana suaranya, Azil? Zil. Ada, Bu. Ada. Tunggu. Coba bacain nomor 7, Azil. Bahas setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi. Udah? Udah, Bu. Udah. Ya, makasih, Azil. Nah, kalian buka halaman 121. Di situ ada tabel kan? Iya, Bu. Iya, kan kamu tadi telah mengetahui unsur-unsur budaya di Indonesia. Keragaman unsur budaya tersebut lahir karena adanya berbagai faktor. Faktor itu seperti faktor biologis, keturunan, ras, suku. Kalau geografis, keadaan alam, dan historis itu sejarah atau masa lampau, serta keterbukaan terhadap pihak luar. Nah, Ibu membuat lembar kerja peserta didik. Kalian tahu lembar kerja peserta didik? Iya, Bu. Tidak. Nah, Ibu kasih tahu dulu ya. Iya, Nih. Bu. Nah, jadi di sini kalian ngisi nama siswa, nomor absen, udah tahu kan? Iya, Bu. Iya, di Udah sini tahu. ada beberapa gambar. Isilah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Nah, di sini ada yang tahu gambar kesenian apa ini? Kuda lumping. Iya, kuda lumping. Kuda Nah, nanti lumping. kalian jawab apa nama kesenian gambar di atas? Lumping. Iya, Terus jawabnya kuda lumping. iya, jawabnya kuda lumping. Nah, terus jelaskan secara singkat sejarah kesenian tersebut. Nanti kalian cari sejarah kuda lumping. Jadi kuda lumping ini kesenian berasal dari mana? Biasanya dipakai pada acara apa? Paham? Dari Ponorogo. Paham nggak? Paham. Paham? Paham. Nah, di sini juga ada gambar lagi Ada kesenian apa? wayang. Nah, iya. Nanti kalian jawab pertanyaannya. Di sini juga ada. Tahu nggak ini kesenian apa? Apa itu? Tuh. Orang Betawi. Ondel. Di Bali ya? Bukan ondel-ondel. Orang Betawi. Oh. Apa biasanya nih? Oh, Betawi di Kesenian Betawi di apa nih? Jakarta. Yang nantinya ada orang yang acting gitu, drama. Kita diiringin sama musik-musik kayak gini. Dari L depannya. Apa, Bu? Lo. Ada yang tahu? Lo. Loneng. Loneng. Iya. Kami Ngeloneng, tahu ngeloneng nggak? enggak. Itu apa? Nanti kalian cari ya. Ya, Bu. Nah, di sini juga ada yang tahu nggak gambar kesenian apa ini? Namanya itu aku lupa. Dari Ponorogo. Oh iya tuh dari Apa namanya namanya? tuh Dari R depannya. reog. Nah, pintar. Reok. Nanti kalian isi juga ya. Nih yang terakhir. Apa nih? Itu tari kecak Iya, pintar. Dari mana tari kecak? dari Bali. Iya, betul. Nanti kalian isi ya. Nah, Iya, soalnya ada 5. Nanti kalian isi nama sama sejarahnya. Udah paham belum? Sudah, Bu. Salah. Nah, di sini ada yang tahu nggak? Ada 2 orang lagi. Baju adat dari mana ini yang suka kepalanya kayak gitu? Padang. Kadang Iya, Padang. Kalau Padang itu nama sukunya apa? Sumatera. Minang. Nah, Minang. Minangkabau. Nama sukunya apa? Nama sukunya Tadi apa, Mi? Minangkabau. Iya, Minangkabau. Nah, di sini ada rumah adatnya. Rumah adatnya namanya rumah adat apa? Apa? Rumah adat apa yang di suku Minangkabau? Gajang. Dari G. Dari G depannya. Gajang. Iya, pintar. Gadang. Rumah gadang. Nama pakaian adat suku Minangkabau itu namanya Bundo Kanduang. Budo kanduang. Iya, nama pakaian adatnya itu Bundo Kanduang. Nah, di sini nih ada gambar apa sih nih? Senjata apa nih? Senjata. Cerulit, semacam cerulit. Bukan, itu mah apa ya? Apa?
Tris. Ada yang tahu nggak dari Sumatera? Dari Minangkabau nih, Sumatera Barat. Senjata tradisionalnya namanya itu senjata kerambit atau pisau genggam. Kerambit. Kayak gitu senjata tradisional yang ada di suku Minangkabau. Terus ada yang tahu kesenian tari yang ada di Sumatera Barat? Tari apa ya? Yang megang apa nih dia di tangannya nih? Tari piring. Tari Iya, piring. betul. Tari piring. Terus ada tari apa lagi? Tari apa? Ada tari rantap sama tari rancu. Kenapa? Tari rantap. Iya, sama tari rancu. Nah, ini ada gambar berikutnya. Ada yang tahu suku apa? Batak. Suku Batak. Masa suku Batak? Papua. Iya, lebih tepatnya ini suku Asmat. Ada yang pernah dengar suku Asmat? Sering sih. Iya, emang hampir sama suku Papua, tapi dia namanya suku Asmat. Asmat. Nah, Kan pas kelas 4 juga pernah ada, Bu. iya pelajarannya ya. Iya. Nah, nama pakaian adatnya ini rumbai-rumbai. Tuh kalian lihat yang dikenakan sama ceweknya, roknya tuh rumbai-rumbai kan? Iya. Iya, nama pakaian adatnya rumbai-rumbai. Nah, ini ada rumah adat dari suku Asmat. Masih lupa namanya, nggak tahu. Iya, nama rumahnya apa? Kalau di Papua itu rumah Honai, kalau di Asmat rumah Jeu. Iya, yang terakhir nih Anda suku apa nih yang kayak gini? Ini suku apa ya? Oh, Betawi. Iya, betul. Karena ciri khasnya itu pakaian adatnya ya. Iya. Iya, jadi cewek sama cowok itu dia beda. Itu Betawi kan, Bu? Iya, betul, suku Betawi. Ini betul. Kalau laki-lakinya itu pakai baju koko atau pakai sadariah, celananya batik, terus dia pakai sorbannya sarung, terus pakai peci. Kalau wanitanya tuh pakai baju kebaya, bawahannya tuh kain sarung batik, biasanya dia pakai kerudung. Nah, kalau rumah adatnya ada yang tahu namanya? Ada yang tahu nama rumah adatnya? Adatnya Rumah apa? Rumah kayak Iya, betul. Rumah kebaya. Nih ternyata ada satu lagi nih. Ini suku apa nih? Ada yang tahu nggak? ini suku Batak. Bukan. Ada di mana nih? Papua. Suku Baduy. Oh iya, Suku Baduy. senjatanya hampir sama nih sama kayak apa tuh? Kayak Betawi ya. Tapi dia namanya bedok. Kalau di Betawi namanya golok. Nah, ada yang tahu nggak nama rumah adatnya? Nggak tahu. Kayak rumah ayam loh. Rumah adatnya namanya Sulah Nyanda. Nyanda. Iya, nama rumah suku adat Baduy, suku Sulah Nyanda. Jadi Nyanda. beda. Nah, ada yang tahu nggak tarian dari suku Baduy? Enggak. Nama tariannya itu Rampak Bedug. Apa Hmm. Azan. Nah, coba kalian buka halaman 123. Udah. Udah. Oh, Telah diuraikan pada pembelajaran 2 bahwa bentuk karya tari ada 3, yaitu bentuk karya tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Nah, coba amatin gambar gerak 1. Di situ dia gerak tarinya tunggal apa berkelompok? berkelompok. Tunggal, karena sendiri-sendiri. Yang gerak 2-nya dia baru berkelompok. Berkelompok.
Nah, di sini ada ayo mencoba, bentuklah. Tapi di sini kalian individu. Jadi kalian nanti memperagakan gerakan yang sesuai sama yang ada di gambar. Yang ada di gambar sini. Jadi nanti kalian boleh megang benda apa aja, misalnya kayak gantungan yang hampir-hampir mirip kayak panah. Benda apapun. Jadi kalian yang gambar satu itu kalian genggam bendanya, terus tangan kalian taruh di pinggang. Terus muka kalian putar ke kanan. Paham? Paham nggak? Jadi kalian tiru gerakan yang ada di gambar. Nah, paham nggak? Paham. Nanti coba kalian tiru ya di foto. Gimana, Bu? Iya, Bu. Iya, di foto. Nanti kalian tiru gerakannya, ntar di foto. Itu sendiri, Bu. Kenapa? Itu sendiri. Iya, sendiri kan tunggal. Terus kirim ke Ibu. Iya, kirim ke Ibu di grup ya. Atau enggak PC sama Ibu. Nah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Nah, kita coba ulangin lagi ya. Nge-refresh pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajarin tadi di awal-awal. Nah, tadi kita belajar tentang apa aja yang pertama? Yang pertama tuh Tentang proses pembentukan NKRI. ya, yang pertama itu ada pengertian PPKI dan pengertian BPUPKI. Apa aja tadi pengertian PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan. ya. Kalau BPUPKI Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Iya, nah di sini ada juga tadi kita pelajarin tentang proses pembentukan NKRI. Yang pertama itu pembentukan kelengkapan pemerintahan. Yang kedua itu pembentukan Komisi Nasional Indonesia, Komite Nasional Indonesia. Yang ketiga pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Iya, yang keempat Pembentukan lembaga pemerintah di seluruh daerah di Indonesia. iya betul. Terus kita belajar mengenali tokoh Subarjo. apa? Iya, Ahmad Subarjo. Ya, Ahmad Subarjo dikenal sebagai tokoh perumus apa? Rumus Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Iya, Peter. Lalu kita belajar tentang unsur-unsur budaya. Ada apa aja unsur-unsur budaya? Sebutkan. Ramadan. Religi kepercayaan. Ya. Mata pencaharian. Religi atau kepercayaan. Yang kedua ada mata pencaharian. Yang ketiga ada Teknologi dan peralatan. Iya. Yang keempat ada Kesenian. Iya, kesenian. Yang kelima ada Pengetahuan. terus ada Sistem yang pemasyaratan. terakhir bahasa. Terus tadi kita juga udah belajar tentang kesenian-kesenian ya yang ada di LKPD yang nanti kalian akan kerjakan. Terus kita belajar mengenai suku-suku. Beberapa suku, ada suku apa aja tadi? Suku Minangkabau, suku Asmat, suku Betawi, ada suku Batak. Baduy. Nah, ada suku Baduy. Tadi kita belajar mengenai 4 suku aja ya. Nah, Ibu punya lembar evaluasi. Bu, tugasnya ada 5. Ada berapa? 2. Soalnya ada 5. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, sebelum kalian keluar, Ibu boleh minta kalian on cam dulu.
Udah Boleh. oke. Ya, siapa yang belum? Ibu mau minta untuk dokumentasi ya. Irsat, buka kamera. Siapa aja nih yang belum? Kanza, Muhammad Nur Fahri, Muhammad Nur Farhan. Ini kembar. Iya, Bu. Oh, kembar. itu Anissa,